Oke, selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan membahas materi SMP. Nah, materi yang kita akan bahas adalah sel. Nah, itu adalah unit terkecil dari makhluk itu. Itu adalah yang intinya sel itu bisa lagi dibagi, alias kayak jadi misal molekul dan lain-lain, organel. Tapi yang kita masih bisa katakan hidup itu sel. Kalau kecil lebih kecil lagi itu udah nggak hidup namanya. Nah, Nah, sel itu pertama kali diperkenalkan oleh orang yang namanya Berkos. Ini orangnya tuh. Oh ya, orang bule pasti. Nah, setelah Robert Scott memperkenalkan ada namanya sel di balik jaringan hidup, jadinya ada banyak orang ilmuwan yang dia itu memperspekulasi untuk kayaknya kayak berandai-andai sel itu sebenarnya apa. Nah, di sini ada 4 teori terbesar yang kita ketahui. Yang pertama adalah Jacob Schleiden dan Taylor Swan itu menyebutkan bahwa sel ada unit struktural dari makhluk hidup. Seperti itu. Nah, kalau Maxwell itu menyebutkan sel itu adalah unit fungsional. Theodore itu memiliki dua gagasan. Yang pertama sel itu unit pertumbuhan makhluk hidup dan kesatuan pertumbuhan. Dan Walter Fleming dan Edward Steinberger itu menyebutkan sel itu kesatuan reproduksi, dan semua ini benar technically. Dan kita baru langsung kita akan lihat ke struktur dan jenis sel. Sel itu berdasarkan jenis itu berdasarkan membran inti, dia punya membran inti apa enggak. Nanti kita bahas itu membran itu inti itu apa. Itu dibagi menjadi dua, prokariotik dan eukariotik. Nah, kita bisa lihat prokariotik itu dia itu tidak memiliki membran selaput inti, alias tidak. Kalau eukariotik dia punya. Prokaryotik dia DNA-nya atau materi genetiknya terkonsentrasi pada sitoplasma. Sedangkan eukariotik itu dia tuh terpisah dari bagian yang lain. Nah, contoh makhluk hidup yang prokaryotik itu adalah uh, uh, bakteri dan masih banyak lagi. Bakteri pokoknya. Bakteri dan kayak misalnya TBC dan masih banyak lagi. Nah, seperti itu. Dan kalau eukariotik itu adalah biasanya contohnya biasanya organisme multiseluler kayak fungi, animalia, sama plantae, dan protista juga bisa masuk. Seperti struktur sel dan bagiannya. Nah, sel itu memiliki senyawa organik dan anorganik. Nah, senyawa organik itu ada yang kita bisa bilang organik adalah karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Karbohidrat itu dari karbon, hidrogen, oksigen. Lipid itu sama. Protein itu terdiri dari ikatan karbon dan nitrogen. Dan asam nukleat itu adalah dia itu adalah bisa bilang RNA atau DNA. Bisa, jadi ada dua tuh. Dan fungsi dari RNA ada pembawa materi genetik dan masih banyak lagi. Nah, baru senyawa anorganik. Nah, senyawa anorganik pada sel itu adalah air dan gas. Gas itu bisa oksigen, karbon dioksida, dan amonia. Sedangkan air itu ya air, H2O. Kita bisa lihat. Nah, baru senyawa anorganik. Nah, senyawa anorganik pada sel itu adalah air dan gas. Gas itu bisa oksigen, karbon dioksida, dan amonia. Sedangkan air itu ya air, H2O. Kita bisa lihat. Nah, baru senyawa anorganik. Nah, senyawa anorganik pada sel itu adalah air dan gas. Gas itu bisa oksigen, karbon dioksida, dan amonia. Sedangkan air itu ya air, H2O. Dan kita akan masukin ke organel sel. Organel sel adalah bagian-bagian yang menyatukan atau bagian-bagian sel lah. Ya, sesuai namanya, bagian-bagian sel. Nah, yang pertama yang paling luar, yang pasti semua sel punya, itu adalah membran inti. Kok membran inti sih? Salah. Membran luar. Kalau gitu. Nah, jenis itu adalah membran luar atau membran sel. Membran sel itu memiliki banyak fungsi dan memiliki banyak juga sifat. Nah, sifat yang paling jelas dari membran inti adalah dia bersifat semi permeable. Lalu dia terdiri dari banyak molekul seperti glukosa, asam amino, dan molekul ion. Nah, fungsi dari membran sel ini adalah sebagai reseptor untuk melindungi isi sel,
mengontrol zat yang boleh masuk ke sel, dan tempat terjadinya kegiatan biokimia. Oke, nah sekarang kita akan lihat sitoplasma. Sitoplasma itu adalah massa yang mengisi antara membran sel dan juga nukleus. Jadi dia kayak penyangga, kayak balon isinya tuh ada angin. Nah, anginnya itu penyangga seperti itu. Contohnya sitoplasma seperti itu. Fungsinya banyak banget. Kayak semua pasti banyak. Tapi ini dia fungsinya dia itu sebagai memiliki tempat ada terjadi sumber bahan kimia, kayak karbohidratnya simpan sana. Satu menjadi pengantar rangsangan. Satu tempat terjadi reaksi metabolisme dan mengandung organel seperti badan Golgi, ribosom, lisosom, dan masih banyak lagi. Oke, nah sekarang kita akan lihat sitoplasma. Sitoplasma itu adalah massa yang mengisi antara membran sel dan juga nukleus. Jadi dia kayak penyangga, kayak balon isinya tuh ada angin. Nah, anginnya itu penyangga seperti itu. Contohnya sitoplasma seperti itu. Fungsinya banyak banget. Kayak semua pasti banyak. Tapi ini dia fungsinya dia itu sebagai memiliki tempat ada terjadi sumber bahan kimia, kayak karbohidratnya simpan sana. Satu menjadi pengantar rangsangan. Satu tempat terjadi reaksi metabolisme dan mengandung organel seperti badan Golgi, ribosom, lisosom, dan masih banyak lagi. Nah, ribosom itu organel kecil yang terdiri dan tersusun dari RNA ribosom dan protein yang berperan untuk mensintesis protein dan polipeptida. Nah, mereka terdiri dari dua jenis. Yang pertama, dia bebas di sitoplasma, mengambang bebas, dan melekat di retikulum endoplasma. Karena dia melekat di retikulum endoplasma, jadinya dia jadi kasar. Dan kita punya namanya badan Golgi. Badan Golgi itu nggak bersamaan ditemukan oleh sel itu sendiri. Gara-gara ini dia tuh belum dilihat, nggak tahu itu siapa itu. Jadinya ada penemu yang namanya Camillo Golgi yang menyatakan ini organel beda, bukan organel lain, atau enggak, ini cuma tempat benda random, bukan. Jadinya seperti itu. Nah, fungsinya dia adalah untuk berperan untuk memodifikasi penimbunan dan transfer makromolekul dan pembentukan lisosom seperti itu. Jadi dia tempat ekskresi sel. Lalu ada namanya lisosum peroksisum. Nah, lisosum itu berperan untuk menghancurkan apapun. Contohnya misalnya organel yang rusak, makanan dan bakteri. Makanan biasanya ditemukan untuk mencerna makanan bagi sel, itu biasanya ditemukan di protista rhizopoda. Nah, itu. Dan kalau misalnya memakan bakteri, itu biasanya dilakukan oleh sel imun seperti makrofag, neutrofil, dan seperti itu. Nah, peroksisum berfungsi untuk memecah hidrogen peroksida menjadi air. Dan dia memiliki enzim yang termasuk katalase. Seperti itu. Jadi peroksisum ini berfungsi untuk melindungi sel dari zat yang bernama hidrogen peroksida, karena itu tuh bahaya bagi tubuh, sebenarnya bagi sel, karena sekali dia udah masuk ya mati semua. Jadinya peroksisum itu berfungsi untuk mengendalikan kadar hidrogen peroksidanya supaya tidak agresif lah, atau tidak hancurlah selnya itu. Lalu kita menemukan namanya mitokondria. Mitokondria ini sebenarnya pembahasan luas banget. Yang pertama, dia tuh memiliki dua membran, nggak kayak kebanyakan organel kayak lisosom, enggak. Dia memiliki dua membran, membran luar fungsinya ya untuk melindungi, dan membran dalam memiliki lipatan untuk memperbanyak lipatan, dan ujung-ujungnya bakal membuat lebih luas. Nah, mitokondria ini berfungsi di proses metabolisme, dan itu bakalan banyak banget seperti siklus Krebs dan masih banyak lagi. Dan fungsinya dia untuk mengubah energi kimia kayak glukosa jadi ATP dan menggunakan oksigen. Nah, itu baru kita menemukan sentriol. Sentriol itu cuma ditemukan pada sel hewan dan dia berfungsi sebagai pembelahan. Nah, mungkin di video berikutnya mungkin kita akan bahas pembelahan sel. Kita akan lihat ada namanya sitoskeleton. Nah, sitoskeleton itu berfungsi untuk memelihara bentuk sel. Jadi misalnya sel itu bentuknya bulat, nah dia dijaga tuh bentuknya bulat atau enggak
hancur kayak tulang kita, karena namanya sitoskeleton. Skeleton itu tulang, sito itu sel. Nah, tersusun dari 3 jenis serabut. Yang pertama mikrofilamen, rantai ganda protein aktin. Mikrotubul itu membentuk sitoplasma, centriole, dan cilia, dan masih banyak lagi. Dan filamen intermediate, rantai molekul protein yang memiliki kekuatan mekanik ke kerangka sel. Jadi dia at least fleksibel lah. Dia fleksibel. Kalau misalnya kayak ada selain tabrakan itu, ya mereka nggak pecah, nggak kayak batu mereka. Kalau salah satu sama lain itu dihancurkan, enggak. Mereka cuman mungkin memanjang mungkin, atau enggak lebih memipih seperti itu. Nah, dinding sel. Itu cuman dimiliki oleh tiga organisme. Ya, yang pertama bakteri, setelah itu plantae, dan fungi. Nah, kalau kedua ini si plantae itu biasanya menggunakan dinding selnya itu terdiri dari namanya apa ya? Mungkin kalian bisa bantu di komen, boleh kalian bisa bantu di komen. Nah, pokoknya dinding sel ini itu berfungsi untuk melindungi lagi sel itu, misalnya, dan itu yang membuat sel tumbuhan itu kuat, alias batang tumbuhan itu ya kuat-kuat. Kalau kamu mau pukul, dia tetap kuat. Nah, ini gara-gara dinding sel terdiri dari selulosa dan lignin. Nah, vakuola ini terdapat di kebanyakan sel, tapi yang paling besar itu ada namanya di sel tumbuhan. Fungsinya untuk menyimpan makanan, karena ya menyimpan makanan dan protein, dan masih banyak lagi. Kloroplas ini tempat di mana tumbuhan itu melakukan fotosintesis. Dan baru beberapa jadinya pastida. Pastida itu organel sel yang hanya terdapat pada tumbuhan, sama seperti